Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan tentunya bersama kawan Diska. Bagaimana kabarnya hari ini kawan Diska? Semoga kawan Diska di rumah selalu dan dimanapun berada selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan juga barokah. Baik kawan, telah hadir di studio kawan Diska. Sebelum perkenalan nih, topik atau materi yang akan kita bahas kali ini adalah waspada MAMS. Nah ini bukan MAM orang tua ya, berarti kawan Diska, kenali penyebab, gejala, cara penularan dan cara pencegahannya. Nah telah hadir di studio kawan Diska, Dr. Jessica Roselina. Nah, beliau adalah dokter intensif dari Puskesmas Banjarjo. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Ya baik. Baik. Ya. Nah kali ini dokter, khususnya di Kota Madiun nih, dalam beberapa bulan terakhir ini maraknya peningkatan kasus MAMS nih dok, atau gondongan. Iya. Ya, beneran ya dok ya? Betul ya. Oke, nah di Kota Madiun sendiri dok, ini beberapa bulan terakhir ini kasusnya cenderung meningkat nih dok. Nah, sebelum ke pembahasan ke kawan Diska nih dok, mungkin ada intronya sedikit nih, perkenalan mungkin materinya. Oh iya. Yeah. Ya, jadi memang dalam beberapa waktu terakhir ini ya, di Indonesia. Itu kasus MAMS atau yang sering disebut dengan gondongan itu sedang meningkat ya secara signifikan. Dimana angka kasusnya ini tuh ditemukan meningkat bukan hanya di Jawa Timur saja, namun di seluruh Indonesia. Akan tetapi dari data yang dilansir oleh Kementerian Kesehatan, provinsi yang mempunyai peningkatan kasus angka dari MAMS sendiri yang paling tertinggi adalah Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Di Madiun ini juga saya yang sedang bertugas di Puskesmas Banjarjo ya. Iya, akhir-akhir ini lebih sering menemui atau mendapatkan pasien-pasien dengan keluhan dan mengarah ke diagnosa MAMS atau gondongan ini. Iya. Oleh karena itu perlu ya dari kita untuk mengetahui dan mengerti lebih jelas lebih dalam bagaimana gejala-gejala MAMS dan penanganannya. Oke, nah jadi itu ya kawan Diska, penting untuk kita simak terutama orang tua di rumah nih, karena kebanyakan kasusnya balita dan anak-anak ya. Anak-anak lebih sering terkena, terutama yang sudah sekolah nih. Nah perlu disimak nih kawan Diska di rumah, terutama orang tua nih. Nah kita awali nih dok dari pengertiannya nih MAMS nih. Nah gondongan itu apa sih dok? Ya, sebenarnya MAMS atau gondongan ya, atau kadang ada beberapa orang yang menyebut parotitis. Parotitis, oke. Ya, jadi itu adalah infeksi virus yang terjadi pada kelenjar air liur atau kelenjar ludah. Di mana lokasinya kelenjar air liur atau kelenjar ludah sendiri itu berada di sekitar bawah dan depan telinga. Bawah dan depan telinga di sini ya. Jadi di situ air liur sebenarnya ada 3. Ada beberapa air liur di situ, ada parotis, submandibular, dan juga sublingual. Nah, paling sering itu yang terkena kalau saat terjadi MAMS, yang paling sering mengalami pembengkakan adalah pada bagian parotitis. Parotis. Iya, kelenjar parotis, makanya disebut parotitis. Parotitis, oke. Iya. Nah, sebenarnya yang menyebabkan pembengkakan ini itu apa? Sebenarnya itu adanya infeksi virus yang disebut paramyxovirus. Agak sedikit ribet dok, paramyxovirus, oke. Iya. Jadi virusnya ini menularnya lewat apa dok? Iya, jadi penularan virus ini tuh bisa dengan beberapa cara. Yang pertama melalui droplet atau percikan air liur. Jadi mungkin sama seperti dulu COVID ya, kita kan menggunakan masker gitu. Nah ini tuh bisa ditularkan juga melalui percikan air liur, bersin, batuk. Itu kan paling mudah ya. Paling mudah menularkan ke yang lainnya. Selain dari percikan air liur itu juga, itu bisa dari adanya kontak secara langsung terhadap air liur. Jadi misalnya ada orang yang bersin yang terinfeksi MAMS. Setelah itu terkena barang. Nah, orang yang sehat mengenai barang tersebut, terus mungkin tanpa sengaja menggosok bagian area wajah, mata, atau mulut seperti itu bisa menularkan.
Nah, selain dari mungkin bersin atau batuk gitu ya, bisa juga sebenarnya dari berbagi alat makan atau alat minum. Sendok gitu ya dok ya? Gelas mungkin. Jadi mungkin apalagi anak-anak itu kan makannya banyak ditemukan ya. Mungkin banyak anak-anak yang dengan teman sekolahnya ini bagi makanan, bagi minuman. Nah itu dengan alat makan yang sama, mungkin sedotan atau sendok, garpu, itu kan ada air liurnya. Apabila di situ ada virus, itu bisa menularkan ke individu yang sehat juga. Jadi waktu mungkin beli jajan di kantin ya dok ya, beli jajan dimanapun, karena anak sekolah kan jajannya di manapun kan, di sekolah, di depan sekolah biasanya ada, apalagi yang es pakai sedotan, aku minta. Nah apalagi dengan kondisi yang panas-panas jadi menularkan. Misalkan saya sudah positif nih atau tertular nih dok, itu pakai sedotan atau sendok makan itu yang minjem bisa juga tertular ya dok ya? Iya betul sekali. Jadi bisa melalui kontak air liur yang ada di barang. Kalau ngobrol seperti ini bisakah? Bisa juga dengan adanya droplet tadi, percikan air liur. Iya. Kalau ngobrolnya nyuwun sewu dok, muncrat bahasa Jawanya nih dok. Iya betul. Iya, bahasa Jawanya muncrat. Nah itu ya kawan Diska. Jadi penularannya melalui droplet tadi ya dok. Iya betul, istilahnya droplet. Alat makan dengan yang orang yang sebelumnya tertular, seperti itu. Jadi bengkaknya itu di bawah telinga sampai ke depan ya dok ya? Iya biasanya di arah di pipi bagian rahang, di rahang sisi sini. Ya makanya biasanya terlihat garis rahangnya itu sampai hilang kalau bengkak. Garis rahangnya hilang ya. Saya yang tembem-tembem gitu dok, yang cabi-cabi gitu dok. Iya. Bingung membedakannya. Ya memang biasanya kan kalau dari gejala MAMS ini sendiri, pertamanya itu akan muncul di satu sisi. Jadi seperti itu kan nanti kan bisa dibedakan ya. Maksudnya dari sisi yang terkena dan sisi yang sehat itu nanti kan pasti ada perbedaan. Jadi walaupun pipinya cabi atau tembem itu akan kelihatan. Walaupun tidak menutup kemungkinan di dua sisi terkena itu juga bisa. Nah siapa saja nih dok? Tadi sudah di-spill 1 atau 2 tadi, selain anak-anak mungkin dok, ini siapa saja yang beresiko atau terkena MAMS nih dok? Iya, jadi kalau MAMS sendiri atau gondongan itu kan memang paling sering, paling umum dijumpai itu biasanya pada anak-anak ya. Tapi sebenarnya MAMS ini sendiri itu bisa menginfeksi atau menimbulkan penyakit di berbagai kalangan usia. Jadi bukan hanya di anak-anak, dewasa pun juga bisa. Gitu. Akan tetapi memang usia anak-anak itu paling rentan, lebih rentan untuk terinfeksi dan mengalami gejala dari MAMS itu sendiri. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor risiko lainnya juga selain dengan dari usianya ya. Ada juga apabila individu tersebut belum pernah mendapatkan vaksin MMR atau measles, mumps, measles, rubella. Iya, jadi itu kan vaksin atau imunisasi yang diberikan pada saat kecil ya. Kecil itu. Nah, mungkin kalau misalnya orang-orang yang belum mendapatkan vaksinasi tersebut akan lebih berisiko untuk tertular. Iya. Ada juga selain dari kondisi tersebut, bisa juga orang yang mempunyai daya tubuh yang memang sedang lemah. Contohnya orang yang menderita HIV atau AIDS, itu kan memang ada gangguan ya di sistem imunnya. Daya tahan tubuhnya lebih lemah dibanding sakit ya dok? Iya betul. Ada juga orang-orang yang mengonsumsi mungkin obat-obatan yang dapat menekan sistem imun seperti misalnya kortikosteroid dalam jangka panjang. Lalu bisa juga pasien yang mungkin sedang menjalani pengobatan kemoterapi, seperti itu kan akan menurunkan dari sistem imun atau daya tahan tubuhnya sehingga lebih mudah terpapar. Kemoterapi berarti pasien kanker itu dulu ya? Iya betul. Selain dari faktor-faktor itu juga bisa juga dari lingkungannya ya, tentu saja ya. Seperti yang tadi kita sudah bahas kan memang virus yang menyebabkan MAMS ini itu disebabkan dari percikan air liur ya. Jadi tentu saja kalau misalnya orang-orang di sekitar baik tempat tinggal ataupun misal sekolah, tempat bermain seperti itu lagi banyak yang terkena MAMS, itu kan tentu saja penyebaran dari virusnya itu kan semakin banyak ya, semakin banyak celah untuk menerima dari virus itu. Prevalensi penularannya lebih besar. Iya betul. Jadi itu ya kawan Diska. Monggo kawan Diska yang terutama bapak ibu di rumah nih yang punya anak kecil, kalau ada pertanyaan
bisa aja langsung tulis di chat kolom komentarnya live IG kita. Nah, kita lanjutkan nih dok. Tadi yang resiko terkena sudah ya kawan Diska. Kita lanjutkan untuk gejalanya nih. Selain tadi sudah sempat dijelaskan juga bengkak tadi dok. Iya. Gejalanya yang muncul ini. Iya, jadi memang gejala utama atau gejala yang khas pada pasien yang mengalami MAMS atau gondongan itu kan memang adanya pembengkakan ya. Dimana pembengkakannya itu yang terjadi di air liur, di daerah rahang atau sekitar depan dan bawah telinga. Nah, itu bisa terjadi di satu sisi, di pipi kanan saja, di pipi kiri saja, ataupun kedua-duanya mengalami pembengkakan. Nah, biasanya pembengkakan ini tuh muncul nggak langsung setelah virus itu masuk ke dalam tubuh. Jadi kadang virus itu masuk ke dalam tubuh, dari dalam tubuh nanti akan memproses terlebih dahulu. Kalau misalnya sistem imun tubuhnya memang sedang turun, tentu saja tubuh kan akan kesulitan untuk mengalahkan virus tersebut. Nah, virusnya akan bereplikasi semakin banyak di dalam tubuh. Nah, itu nanti baru menimbulkan gejala. Jadi biasanya bisa dari 1 minggu atau 2 minggu itu baru muncul gejalanya setelah terpapar pasien dengan MAMS itu bisa. Selain dari gejala pembengkakan tadi ya, bisa juga ditemukan gejala-gejala sebenarnya yang tidak khas. Jadi misalnya seperti batuk, pilek, nyeri kepala, kemudian nyeri di tenggorokan saat menelan ataupun saat mengunyah. Jadi seperti itu. Mirip-mirip gejala influenza juga ya dok ya? Iya, betul. Seperti itu. Menimbulkan demam juga enggak dok? Panas juga enggak? Iya, pasien yang mengalami MAMS ini itu juga bisa mengalami demam atau kenaikan suhu tubuh. Jadi ibaratnya itu virus masuk itu enggak langsung menimbulkan gejala gitu ya dok ya? Iya. Antibodi atau daya tahan tubuh kita itu berperang dulu nih dengan virusnya nih. Siapa yang kuat nih? Kalau daya tahan tubuh kita pada waktu itu lemah, otomatis tadi ya dok ya, virusnya bereplikasi, otomatis daya tahan tubuh kita langsung virusnya menyebar tadi ya dok ya? Iya, betul begitu. Jadi gampangnya seperti itu ya kawan Diska. Iya. Nah setelah gejala muncul nih dok nih, apa yang harus dilakukan? Mungkin penanganan pertama dulu nih sebelum ke fasilitas kesehatan mungkin. Iya. Jadi memang apabila ada orang tua mungkin yang menemukan anak-anak atau mungkin dirinya sendiri ya mengalami gejala-gejala yang seperti yang sudah disebutkan. Sebenarnya kan kalau yang gejala-gejala tanpa pembengkakan itu kan memang mirip ya dengan tadi seperti influenza, flu biasa. Jadi mungkin memang beberapa orang juga kadang ya sudah ini cuma flu biasa aja. Iya. Ya memang seperti itu ya. Sebenarnya kalau misalnya cara penanganan awal ya sebelum datang ke fasilitas kesehatan, yang pertama yang bisa dilakukan kalau misalnya ada demam, ada keluhan demam ya bisa diberikan obat penurun panas. Mungkin seperti paracetamol, seperti itu. Kemudian cara lainnya apabila sudah muncul adanya bengkak, itu di rumah bisa dilakukan kompres dingin. Dengan menggunakan handuk ataupun kain yang diberikan air dingin, kemudian dikompreskan di bagian yang bengkak atau nyeri. Dimana tujuannya ya untuk mengurangi atau sedikit menghilangkan ya rasa nyeri yang terjadi. Tapi sebenarnya ya kalau itu kan untuk penanganan awalnya ya, memang disarankan apabila menemukan gejala-gejala tadi ya pasien-pasien itu dihimbau untuk segera memeriksakan diri untuk ke fasilitas kesehatan. Untuk mengetahui dan juga agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah benar diagnosanya itu MAMS atau gondongan atau enggak? Karena apabila tidak ditangani secara langsung, itu sebenarnya bisa terjadi beberapa komplikasi ya, atau kondisi-kondisi yang lebih serius. Bisa memperberat nih? Iya. Seperti itu. Jadi sebenarnya nanti kalau misalnya dibawa ke fasilitas kesehatan juga nanti kan ya akan diberikan obat-obat sesuai dengan gejalanya ya. Karena MAMS ini itu disebabkan oleh virus, sebenarnya kan ya virus bisa sembuh sendiri ya. Maksudnya tidak perlu antibiotik. Apabila infeksi bakteri seperti itu kan perlu antibiotik. Tapi kalau virus ini sebenarnya tidak ada obat yang khas spesifik untuk virus dari MAMS sendiri. Akan tetapi pengobatan yang diberikan itu lebih berfokus pada pengurangan dari gejala atau ya mengurangi rasa nyeri pada gejala-gejalanya seperti tadi mungkin obat batuk, obat panas, nyeri telan, seperti itu. Dan juga yang tentu saja sebenarnya perlu ya bagi kita untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Ya dengan istirahat yang cukup, kemudian juga makan makanan yang bergizi dengan teratur, dan tentu saja perlu untuk mengonsumsi air yang cukup.
tidak boleh kurang seperti itu. Kalau dari gejala-gejalanya tadi dok, itu ada rentan waktunya enggak dok? Kalau gejalanya 1 minggu kah, bisa nanti yang bengkak kempes itu ada rentan harinya enggak dok? Iya, kalau sebenarnya untuk gejala-gejalanya itu ya, untuk lama atau durasi dari gejala yang muncul itu sebenarnya tergantung dari masing-masing individu ya, dari sistem imunnya seberapa kuat sistem tubuh itu menyerang dari virus-virus yang masuk. Akan tetapi seringkali itu pembengkakannya biasanya tuh akan berlangsung sampai 5 hari. Nanti akan mulai berkurang, mengecil secara perlahan, mungkin sampai 10 hari itu nanti baru mungkin sembuh ya, seperti itu. Akan tetapi ya tadi kembali dari individu masing-masing, bisa aja mungkin ada yang lebih cepat ataupun bahkan lebih lama. Iya. Oke, nah kalau lebih lama nih, kondisi yang tadi memperberat nih dok, kalau penanganannya tidak tepat nih, selain durasi gejalanya semakin lama, mungkin penyebabnya ada lagi dok? Penyebab dari misalnya yang lebih lama itu ya pembengkakannya, bisa juga nggak tepat nih. Ya, ada juga mungkin ini ya, karena itu kan sebenarnya pembengkakannya tadi terjadi pada kelenjar air liur ya. Nah, adanya konsumsi makanan mungkin yang meningkatkan dari produksi air liur itu kan akan memperberat ya kerja dari kelenjar air liurnya sendiri. Jadi sebenarnya disarankan juga untuk mengunyah makanan yang terlalu keras, kemudian juga makanan-makanan seperti yang pedas atau asam, karena itu akan memicu keluar air liur lebih banyak, seperti itu. Ngiler rasanya kalau ya. Udah tahu gondongan melihat terujak buah yang seger-seger, nah itu jangan dulu, direm dulu ya kawan Diska. Nah mungkin ada lagi dok gejalanya atau kalau penanganannya tidak tepat. Kalau penanganan yang tidak tepat itu selain menyebabkan tadi ya penyembuhannya yang lebih lama juga, ada beberapa kondisi yang bisa terjadi di mana peradangan atau infeksi virus itu akan menyebar bukan hanya di kelenjar air liur, tapi bisa sampai kalau misalnya di laki-laki yang sudah pubertas ya, itu nanti sampai ke testis. Ada jadi infeksinya itu tadi kan sebenarnya hanya di air liur saja. Namun kalau misalnya penanganannya tidak benar, itu bisa virusnya akan masuk ke pembuluh darah, menyebar di saluran pembuluh darah dan nanti bisa sampai ke testis itu. Penyebarannya sampai segitu ya dok ya? Iya. Pembuluh darah itu ya dok ya? Iya bisa. Jadi di mana ya kalau misalnya pasien, ada juga kadang mungkin pasiennya itu nggak mengalami pembengkakan, tapi tiba-tiba muncul ada bengkak di bagian testisnya, itu juga bisa. Tiba-tiba itu yang serba tiba-tiba itu kelihatannya nggak enak dok kelihatannya. Iya betul. Iya. Nah selain dari tadi adanya infeksi atau peradangan pada testis ya, ada juga di bagian-bagian lainnya, seperti kalau pada wanita di inung telur, itu juga bisa. Kemudian atau di ovarium ya. Kemudian bisa juga adanya virus itu yang menyebar sampai ke pankreas, kemudian bisa ke selaput otak ataupun ke otak. Yang tentunya kondisi-kondisi ini itu akan lebih membahayakan ya dan mengancam nyawa. Seperti itu. Jadi memang dari virus MAM sendiri ini tuh harus segera diperiksakan ya, walaupun tadi bisa sembuh dengan sendirinya, namun kan kita perlu evaluasi untuk tingkat keparahannya apabila ternyata nanti memang perlu pemeriksaan lebih lanjut dan lain-lain, nanti kan akan kami lakukan pemeriksaan dan penanganan yang lebih detail seperti itu. Jadi itu ya kawan Diska, mungkin Bapak Ibu di rumah atau mungkin ada keluarganya atau mungkin dirinya sendiri nih yang saat ini atau kalau ke depan jangan ya, yang sangat ini mengalami gejala-gejala yang telah kita diskusikan tadi. Nah itu segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat nih. Nah selain pengobatan nih dok, karena mencegah lebih baik dari mengobati ini. Nah sekarang pencegahannya nih. Iya. Ya memang cara pencegahan MAMS itu ada beberapa ya. Yang pertama saja tadi karena faktor risikonya itu meningkat pada pasien yang belum mengalami vaksin. Jadi salah satu cara untuk mencegah adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi yang diberikan di usia kecil itu ya, waktu saat balita itu nanti kan memang sudah diberikan vaksin yaitu MMR atau Measles, Mumps, Rubella.
Jadi Ikatan Dokter Indonesia itu sudah memberikan jadwal ya. Vaksinasi MMR itu diberikan 2 kali pada usia 15 sampai 18 bulan dan 5 sampai 7 tahun. Jadi memang sebenarnya orang yang divaksin itu bukan kebal ya, bukan artinya sama sekali tidak akan mengalami mumps. Nah, mungkin itu ya, kadang beberapa orang salah paham. Kalau sudah divaksin tapi kok masih kena, berarti vaksinnya nggak berfungsi. Nah, itu kan salah ya sebenarnya. Penyakit apapun ya dok ya? Iya, bukan hanya mumps saja. Seperti itu, kalau sudah vaksin, sudah kebal. Nah, bukan seperti itu ya kawan Diska. Iya, betul. Kalau sudah vaksin kebal semuanya, nah seperti enggak. Iya, jadi memang sebenarnya vaksinasi ini itu kan fungsinya memang untuk meningkatkan imun tubuh ya. Jadi dengan memberikan virus yang memang sudah dilemahkan dulu saat imun tubuh kuat, jadi di tubuh itu sudah membentuk antibodi sehingga apabila pada suatu saat nanti tubuh itu akan terpapar virus yang sama, tubuh sudah mempunyai antibodi, jadi dapat menyerang virus dengan lebih cepat dan lebih baik. Oleh karena itu orang-orang yang mengalami vaksinasi itu bisa mungkin tetap mengalami, tapi gejala yang dialami itu tidak parah, nggak lebih serius. Kemudian juga dari data yang dilansir itu orang-orang yang sudah divaksin ya lebih jarang sampai mencapai kondisi yang komplikasi-komplikasi tadi, seperti yang tadi peradangan pada testis dan lain-lain. Itu orang yang sudah diimunisasi jarang sekali sampai ke arah kondisi sana. Iya. Jadi kalau sudah vaksin akhirnya pun terpapar, tidak memperberat gejalanya gitu ya dok ya? Iya betul. Pasti gejalanya lebih ringan dibanding orang yang memang belum pernah mendapatkan vaksinasi tersebut. Selanjutnya bisa juga untuk cara pencegahannya ya, tentu saja karena tadi kita sudah tahu bahwa penularannya sendiri kan menggunakan droplet. Nah itu, jadi yang pasti yang pertama kalau bisa sebenarnya dari orang yang memang terinfeksi itu, apabila kami menemui di puskesmas pun kami akan meminta pasiennya itu untuk menggunakan masker. Masker di rumah, di luar rumah itu juga akan menggunakan masker. Terutama di hari-hari awal ya, sampai 1 minggu awal itu karena memang virusnya kan masih terus menyebar. Kalau misalnya nanti bertemu dengan orang, mungkin tadi ngobrol muncrat ya, nggak saya seperti itu. Iya, seperti itu. Itu kan akan menularkan. Terus juga kita sebagai orang yang sehat harus menjaga kebersihan ya. Tentu saja dengan mencuci tangan. Karena mungkin iya betul. Cuci tangan dengan sabun di saat yang tepat teratur ya pokoknya ya. Karena itu kita nggak tahu, kadang kita megang benda ternyata bendanya sudah terpapar oleh virus, kita juga nggak bisa mengetahui. Apalagi dari tempat-tempat umum pelayanan publik gitu ya dok ya? Betul. Dari lingkungan-lingkungan luar yang mungkin kan kita nggak tahu itu udah habis kena apa aja, kita harus menggunakan sabun cuci tangan saat cuci tangan. Kemudian juga dari kitanya sendiri perlu juga untuk memakai masker mungkin saat berpergian atau ke tempat-tempat yang ramai ya, untuk mengurangi tadi risiko terjadinya penularan melalui droplet. Kemudian selain itu kita juga nggak boleh segampang itu buat bagi-bagi alat makan, mungkin itu. Kadang mungkin ngicipin sedikit, nah itu. Jaluk bahasa Jawanya. Kalau berbagi makanan nggak apa-apa kalau berbagi alat makan, nah itu. Iya. Hati-hati, waspada ya dok ya. Iya betul. Yang penting itu karena ada air liurnya. Jadi kalau misalnya makanan juga tapi digigit lah, itu juga nggak boleh. Gitu. Separonan bagian, nah satu gigitan, nah dan jelalah temennya kena gondongan tadi, kena mams tadi. Iya betul. Nah selain itu sebagai pasien mungkin yang individu yang sudah terinfeksi ya, individu yang sudah terinfeksi selain harus menggunakan masker itu juga tentu saja harus memperhatikan ya, seperti misalnya pola batuk atau bersin itu harus etika batuk atau bersinnya diterapkan. Iya. Jangan wahing atau gebres malah itu ya tidak ditutupi ya dok ya. Iya betul. Jadi memang kalau etika bersin sendiri itu kan kita harus menutup dengan lengan atas ya di dalam seperti ini. Iya, kalau kita bersin atau batuk seperti itu. Karena kalau tangan seringkali kita tanpa sengaja nanti tangan juga salaman sama orang atau seperti apa. Nah itu kan juga akan menularkan. Malah menularkan. Habis mahing gitu begitu, belum cuci tangan, halo brothers, bestie, nah salaman malah menularkan. Betul sekali. Oke. Nah, ada pertanyaan Kak Agni? Nah, ada pertanyaan nih dok. Nah, mungkin terakhir nih kalau tidak ada pertanyaan nih,
pesannya untuk kawan Diska di rumah dan Bapak Ibu, orang tua ataupun masyarakat nih, untuk waspada mams nih. Bagi kawan Diska ya semuanya, di rumah maupun dimanapun berada, apabila ada mungkin dari Bapak Ibu sendiri ataupun anak-anak ataupun orang yang dikenal mungkin yang mengalami gejala serupa seperti yang tadi sudah disebutkan di atas. Yang pertama ada pembengkakan, kemudian juga ada gejala-gejala seperti yang tadi saluran pernafasan ya, batuk, demam, pilek seperti itu tetap perlu diwaspadai ya, mengarah ke mams. Jadi perlu untuk diperiksakan segera ke fasilitas kesehatan agar kita nanti bisa tahu apakah memang betul dari kondisinya tersebut mengarah ke mams atau bukan. Agar pasien tersebut tentu akan ditangani segera untuk mencegah terjadinya komplikasi dan kondisi-kondisi yang lebih serius yang membahayakan nyawa. Seperti itu. Jadi itu ya kawan Diska, waspada sedini mungkin. Terutama keluarga atau kita sendiri nih yang sudah muncul mulai timbul gejala nih, nah segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat nih. Baik, terima kasih dokter untuk sharing ilmunya nih tentang mams atau gondongan nih. Semoga kita bisa berjumpa di episode dan yang menarik selanjutnya nih. Terima kasih dokter atas kehadirannya. Salam sehat untuk dokter dan keluarga. Baik kawan Diska, terima kasih telah menyimak info sehat, informasi seputar kesehatan bersama kawan Diska. Tetap pantau IG Promkes Kota Madiun dan jangan lupa subscribe channel kita @kawandiska5145. Terima kasih, salam sehat untuk kawan Diska.